ada 3 nih, pelaku, korban, dan bukti. Ini kan udah ada nih, katanya senjatanya ada di situ, mayatnya ada, pelakunya ada. Sebetulnya dari hari pertama itu semua orang yang ada di lokasi itu harusnya ditahan. Sidang etik itu harusnya dibolehkan, kan terbuka, transparan, buka seada-adanya. Apa yang mau disembunyikan dalam sidang etik itu? Coba tanya. Kami ini sudah dibohongi. Berarti kami nggak boleh percaya lagi dong apa yang dikatakan oleh Sambo dan teman-temannya. Soal 303 itu kan udah lama ya. Yang judi ya judi, Sambo ditangkap urusan Joshua kok. Kenapa jadi judi tiba-tiba berhenti? Jadi kalau dia nggak ditangkap berarti terus ada dong? Iya. Terus ada sampai Desember 2022. Nanti naik bintang 3. Nanti mau dijadikan Kapolri. Sudah digadang-gadang, wah calon Kapolri. Yang sangat sederhana aja tidak dilakukan. Permintaan maaf terhadap 2 laporan palsu itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada tembak-tembakan, tidak ada pelecehan. Kalau orang bohong minta maaf dong. Sekarang kalau udah tahu ada orang yang menderita, hatinya, batinnya, mentalnya, sampai ke uang anaknya aja nggak dibalikin. Untuk disita sebagai barang bukti untuk apa? Emang Joshua ngerampok? Dia dibunuh kok. Kita beralih ke lawyernya Ibu Putri, ingat nggak? Patra Zain. Nah, gimana tuh? Patra kan ibaratnya pada saat kasus baru mulai kan keterangannya paling banyak memberikan keterangan. Iya, percaya sekali. Sekarang iya, kamu lihat kan dia diwawancara oleh Rosiana Silalahi sampai udah miring-miring begini dan jawabnya juga gelagapan karena ditanya sama Rosi. Emang pernah ketemu sampai bisa yakin banget ada pelecehan? Emang ada buktinya? Nggak ada. Emang ada saksinya? Nggak ada. Emang dengar Putri cerita begitu? Nggak ada. Jadi? Artinya dari siapa dia dengar ya kan? Dari baca-baca dan dari Sambo saja. Nah, kan artinya menyebabkan itu kabar bohong akhirnya disebarkan kemana-mana, artinya kebohongan publik. Sama dong dia sama Frederick Yunardi. Iya. Iya kan? Sama. Iya. Itu pidana karena dia ahli hukum, harusnya dia bisa menemukan pasal yang saya lakukan ini melanggar pasal berapa, undang-undang ITE, kan harusnya sama, bahwa equality before the law. Apakah lawyer itu kebal hukum? Apakah polisi kebal hukum? Kan enggak. Iya. Karena mereka tahu hukum, makanya lebih gampang memelintir dan memainkan hal-hal itu sehingga bisa dibelok-belokin. Seolah-olah membela kepentingan, seolah-olah mulia gitu. Ini pro justisia, demi keadilan. Bagaimana mau cari keadilan dari cerita bohong? Walaupun akhirnya dia bilang bahwa dia katanya kena prank ya. Nggak apa-apa kalau misalkan netizen gitu, kita abre gitu ya, kita prank, Uya gitu di prank ya. Tapi kalau seorang lawyer yang pernah jadi ketua LBH dan juga ngakunya sekolah di luar negeri, itu harusnya bernalar kritis dan ada SOP-nya. Tidak bisa kamu seolah-olah yakin akan sesuatu tanpa melihat bukti, tanpa ada keterangan saksi. Lalu kamu dengan gagah berani membela seolah-olah itu kebenaran, padahal kan karang-karang. Wajib minta maaf, wajib dia diperiksa, dan itu pidana loh. Iya. Menyebarkan kabar bohong. Jadi bukan hanya, jadi gini, ini kan ring 1 dari perkara ini pembunuhan nih, ya kan, pembunuhan dengan saksi-saksi. Lalu ada obstruction of justice, penghilangan barang bukti, sama juga ada lagi di luarnya keterangan palsu, ya kan. Lalu ada juga kebohongan publik. Nanti itu udah lingkar kelima, ada lagi ini perkara suap yang LPSK tiba-tiba dikasih amplop,
iya. Amplopnya 1 cm, amplop coklat, Tebel, ya. lumayan tebel ya, 1 cm ya. Cuma sayangnya nggak sempat dibuka. Gitu ya. Ya, apapun saya juga bilang sayangnya nggak sempat dibuka. Tapi itu kan artinya nih LPSK ngadu nih. Artinya kan Iya. LPSK menerima lalu mengembalikan karena Iya. ada permintaannya supaya dilindungi. Pertanyaannya Nah, dilindungi ada dari apa? syaratnya. Kan Uya mesti nanya dilindungi dari apa, Inang? Iya. Kamu tahu nggak dilindunginya dari apa? Dari apa? Ternyata LPSK, Iya. saya bicara dengan Susi Ningtyas dari LPSK, Iya. dia bilang bahwa Verdi Sambo melalui stafnya memberikan amplop itu dengan permintaan supaya Putri dilindungi dari berita-berita negatif media massa. Wow. Iya. Emang bisa? Iya. Kalaupun dia bisa kasih amplop kepada mainstream, netizen YouTuber kayak kamu emang bisa dikepret amplop, Uya? Bisa diatur, nggak bisa ya. Iya. Bisa nggak? Jadi minta perlindungan dari pemberitaan yang buruk. Kok saya kasih uang ke kamu ini amplop, Uya tolong bilang dong bahwa Inang ini cantik jelita, baik hati, berniat mulia. Ini uangnya ya Uya, tolong ya kamu ngomong gitu tentang saya. Kan begitu? Iya. Itu satu. Lalu ditanya, kapan dikasihnya? Iya. Kapan dikasihnya itu amplop? Dikasihnya Iya. tanggal 13 Juli. Artinya 5 hari setelah kematian Joshua. Kapan? When? Lalu where? Di mana? Iya. Di Polda Metro Jaya. Kok bisa? Oh iya, Sambo mengundang seluruh komisi-komisi negara itu untuk hadir. Itu tadi udah what, when, what, where, ya kan? When, where, what is the purpose? Untuk melindungi supaya Putri dan keluarganya mendapatkan citra yang baik. Ya dong? Iya. How? Bagaimana kamu habis bunuh orang, 5 hari kemudian kamu pakai itu Polda Metro Jaya sebagai tempat meeting, kamu undang semua nih. Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK. 5 nih yang diundang nih. Ini komisi lembaga negara loh. 1 melaporkan. Kami terima 2 buah amplop tebal yang kami kembalikan. Bicara di media juga, bicara ngadu ke Mahfud. Nah yang 4 komisi ini menurut Ngana, Gimana? Nah, iya. mungkin nggak kamu datang ke rumah saya ini sama Tarik. staff rame-rame, terus saya kasih kopi cuman ke Uya aja, yang 4 nggak dikasih Satu kopi. orang, iya. Mungkin nggak? Iya, make sense. Loh. Iya, iya. Kalau if you give it to LPSK, why didn't you give it to other 4 commission? Itu sederhana sekali. Kalau LPSK mengembalikan, yang KPAI, Kompolnas, kita tidak menuduh, tetapi ini adalah fakta di depan mata Logika berpikir. yang kemudian logika berpikir. Ketika kamu mengundang orang, Iya. ya kan ada 2 stafnya dari 5 komisi itu Iya. nggak ada yang pernah nanya loh ya. Iya, menarik nih, menarik. Perkara kamu bikin pertemuan di Polda Metro Jaya aja itu patut dipertanyakan. Iya. Kamu kan tersangka, walaupun pada waktu itu belum tersangka, tapi kamu adalah sebagai saksi pada waktu itu, korban dari bukan saksi dari kejadian yang menghilangkan nyawa orang gitu. Lalu kan media sudah ramai. Kemudian pada saat itu Kamarudin juga sudah mengajukan aduan sudah mengadukan perkara itu ke mana tuh? Mabes ya? Mabes Polri, bahwa ini pembunuhan berencana. Itu tanggal 12 kalau nggak salah, atau tanggal 13. Nah pada tanggal 13 itu juga terjadilah rapat yang ramai dengan amplop-amplop itu. Nggak pernah ditanya tuh komisi-komisi yang lain. Kalaupun mereka jawab tidak, tapi patut dipertanyakan. Betul. Ya nggak ada salahnya ditanyakan kan, nggak salah juga nanya. Iya.
Kenapa LPSK aja yang dikasih? Orang yang diundang 5 lembaga kok. Ya. Nah, Jadi- tapi menarik nih, kita bicara soal Kompolnas. Iya. Menurut Ina, peran Kompolnas dalam kasus ini bagaimana? Sudah menjalankan perannya atau tidak? Memperkeruh lah dari awal. Kan Mahfud MD bilang pada waktu itu beliau masih ada di Mekah, sedang naik haji. Iya. Jadi Mamoto yang memberikan keterangan Benny Mamoto, ya. seperti Benny Mamoto memberikan keterangan seperti jubir dari polisi. Sementara sebagai Kompolnas haram hukumnya menjadi juru bicara polisi yang sedang memiliki perkara yang terang-terangan nggak masuk akal. Ya kami kan dapat masukannya seperti itulah. Kalau Humas masih bisa bekelit seperti itu. Kompolnas kan yang mengawasi. Ya. Perkara mati hari Jumat diumumkan hari Senin aja harus ditanya dulu, 1. 2, barang buktinya mana? Ya. 3, dengan yakin dan kebohongan itu detail bahwa Barada Eliezer adalah seorang penembak jitu yang menjadi pelatih di Brimob. Kan bohong. Orang baru megang pistol juga. Jadi itu apa ya? Tadi kamu tanya fungsinya apa? Fungsinya itu memberikan masukan kepada Presiden dan kepada Kapolri mengenai kinerja, ya kan? Lalu juga bisa mengusulkan untuk memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat polisi-polisi yang nakal. Lalu memberikan masukan bagaimana supaya sistem itu bisa diperbaiki. Nah ini penting nih Uya, kita ini bicara sistem. Karena Inang ini, I have nothing against the police. Sebagai negara demokratis, kalau kita mau berdemokrasi kita butuh polisi, ya kan? Tapi polisi macam apa yang kita butuhkan? Bukan polisi pembunuh, pembohong, dan juga pengintimidasi. Atau yang beroperasi seperti mafia itu. Kita butuh polisi yang menegakkan tribrata itu. Sederhana. Tribrata, 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, akan menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Yang ketiga, senantiasa tidak pernah berhenti, akan terus memberikan rasa nyaman, damai yang mengurus keamanan dan ketertiban di masyarakat. Iya. Kumo? Nggak apa-apa, sini sayang. Jadi kan itu, jadi kita ngomong basic aja, yang dilakukan Sambo tuh menurut Uya ada nggak tribratanya? Tiga-tiganya nggak masuk ya? Nggak masuk kan? Iya. Ya. Jadi sementara gembar-gembornya Propam adalah garda terdepan, citranya Polri adalah citranya Propam, gitu kan? Presisi. Sambo yang bilang, saya ini dapat perintah dari Kapolri, kalau ada kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh polisi, anggota polisi, maka 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya kan? Betul. Ya udah, sekarang di atasnya 2, di atasnya Sambo siapa? Dari Propam? Iya. Iya, ada siapa aja berarti 2 di atasnya? Kan itu presisinya Polri. Jadi Jadi termasuk Kapolri dong gitu. iya, kita kan mengembalikan omongan itu kepada yang bicara gitu. Iya kan? Apakah ini berhubungan dengan apa yang dimaksudkan kemarin dari sidang dari kemarin pertemuan Komisi 3 DPR yang sempat ada yang bilang bahwa untuk sementara Kapolri harus diganti dengan Menko Polhukam, kalau nggak salah ada yang bilang anggota DPR ya? Iya, itu ada usulan masuk akal? seperti, iya. Jadi Gitu. gini dulu. Masa nggak ada Kapolri kan? Iya, gini dulu. Kita ini kan kalau ganti Kapolri bisa lebih baik nggak? Menurut kamu? Apa? Kalau Kapolrinya diganti, apakah akan lebih baik kalau sistemnya tidak diperbaiki? Ya, Nah. setuju. Ya. Jadi kalau Sistem. kita ini bicara soal sistem, supaya tidak boleh ada seorang jenderal misalkan memberikan perintah yang melanggar HAM. Polisi itu tugasnya menegakkan HAM loh. Iya. Memberikan Betul. rasa aman dan damai. Ada di catur prasetya itu.
bahwa dia harus menciptakan rasa aman dan damai, dia menjaga raga saya nih, seluruh rakyat Indonesia nih, badannya dijaga, hartanya dijaga, bendanya dijaga, hak azazinya sebagai manusia dijaga. Itu tugas utama. Tribrata sama catur prasetya. Jadi nggak usah ngomong macam-macam. Kalau mau memperbaiki sistem, dikembalikan dong ke situ. Dikembalikan ke situ, jadi ganti Kapolri. Kalau sistemnya sama juga bohong. Nah, Sambo kan jadinya. Sambokong. Sama-sama bohong. Jadi kalau kita mau bikin betul ya Uya ya. Kamu kenapa sih kamu ke Amerika masih tetap bisa syuting? Karena sistem yang kamu bikin kan? Sistem. Misalkan Abre sakit, si Payung atau Pasaribu sakit, masih bisa syuting kan? Iya. Karena ada sistem yang kamu sudah bangun di dalam satu pekerjaan yang kecil ini. Sama kepolisian juga. Bagaimana supaya polisi tidak bisa membunuh seenak jidat? Artinya dikaji dong, senjata apa yang patut. Kalau polisi itu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tidak perlu dia senjata pembunuh, karena dia tidak menghadapi kombatan. Senjatanya melumpuhkan. Beda loh. Beda. Kalau Densus 88 yang melawan teroris, boleh dia keluar mengejar teroris. Tapi kalau masyarakat biasa, nggak perlu. Nah itu ada nggak ditanyakan oleh anggota DPR? Memperbaiki kinerja polisi, sistemnya. Tadi kan kamu bilang kalau ganti Kapolri nggak menyelesaikan masalah. Uya, selama sistemnya masih begitu, kenapa dia militeristik? Kenapa dia overarm? Kalau mau polisi ini yang bisa bekerja dengan maksimal, kita fasilitasi dong. Sekarang kamu ingat nggak yang pertama kali menjadi tanda tanya itu ketika CCTV disambar geledek, iya kan? Itu kan lagi nanya, emang petir bisa nyamber CCTV? Ya, geledek jadi ikut serta dalam kasus ini. Nah, kalau disambar geledek pun kan masih ada barangnya yang kesambar geledek itu. Tunjukin dong ke kita semua. Iya. Ya dong. Lalu data tidak hilang. Data tidak hilang, itu ahli forensik, digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat bilang bahwa alatnya, kameranya bisa saja rusak, tapi datanya itu tersimpan. Nah, ada satu nih, pengen ngobrol nih ya. Kalau kita mau memfasilitasi polisi, tadi kamu bilang kalau diganti Kapolri menyelesaikan masalah, nggak? Tidak. Sistemnya dibikin bagus. Bagaimana polisi bisa bekerja maksimal? Kamu ingat nggak waktu urusan Johnny Depp sama Amber Heard? Oke, ingat. Amber Heard bohong. Dia bilang ada pelecehan seksual. Dia bilang ada darah di mana di apartemen, ada perkelahian segala macam. Ternyata itu bohong. Kamu tahu kenapa ketahuan dia bohong? Karena polisi yang di LA itu pakai body cam. Jadi polisi ini pakai rompi anti peluru supaya polisi tidak mati ditembak penjahat. Iya dong. Itu setuju. Dibanyakin nih rompi anti peluru. Lalu pakai rompi body cam. Kemanapun polisi itu pergi, gambarnya akan terekam dengan sendirinya. Ada proof, ya. Yes, ini kan keterangan A beda. Ini nanti Eliezer ngomong apa, nanti Ricky ngomong apa, Kuat ngomong apa, Sambo ngomong apa. Nanti belum lagi buka suara nih, Putri Chandrawati ini bisa beda lagi. Kalau polisinya datang pada waktu pertama kali dilengkapi dengan body cam, mungkin hal ini bisa jadi lebih mudah. Karena yang bohong itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Body cam itu nggak semahal Glock loh. Setuju nggak kalau semua polisi seluruh Indonesia dilengkapi dengan body cam? Ya, jadi tidak ada fitnah, tidak ada Nah, itu baru namanya memperkuat kepolisian.
Itu yang mestinya dianjurkan oleh Komisi 3 DPR. Iya. Bukan hanya bersilat lidah dan tidak memberikan solusi. Kalau mau kinerja polisi itu jadi hebat, semua polisi yang bertugas keluar memeriksa apakah itu pembunuhan, apakah menggerebek narkoba, apakah asusila dan banyak kejahatan-kejahatan itu, maka mereka memakai body cam. Bisa terlihat apakah mereka betul mengamankan barang bukti, apakah mereka tidak melakukan yang seperti dilakukan Sambo, iya kan? Body cam, kamu cek deh harganya berapa di sana ya. Oke, kita cek. Yes? Or you can talk to LA Police. Nggak usah anggota DPR, kamu sebagai uya-kuya, anak UI, warga negara Indonesia yang peduli, bisa kasih tahu. Itu. Iya dong. Nanti saya tahu. Nah, keren ya. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi itu jelas gitu. Saya bilang gitu, kenapa sih Inang turun lagi? Saya ini sangat mencintai negeri ini. Kalau kita mau bicara negara demokrasi, yang penting diberesin itu adalah polisinya. Negara demokratis itu polisinya bersih, benar-benar melindungi dan mengayomi. Jadi janganlah ribut mau mempersenjatai dengan bermacam-macam senjata pembunuh. Untuk apa? Ada Kodam Jaya kok. Kalau mau perang atau lawan kombatan kan ada tentara. Polisi itu sipil. Ini civil supremacy. Pada waktu reformasi ketika polisi ingin memisahkan diri dari TNI, itu supaya civil supremasinya itu terasa. Kenapa sekarang lebih militeristik? Pakai pangkat-pangkat banyak di sini, tanda apa? Kan orang serem ngelihatnya. Gak boleh. Polisi itu harus memberikan rasa nyaman, damai, tenang. Kalau ngelihat polisi itu kita bawaannya pengen ngajak ngobrol, pengen memeluknya karena dia telah membantu kita setiap hari. Dari mulai ada kucing nyangkut di genteng sampai mobil mogok di jalan, itu minta tolongnya kepada polisi, melayani. Itu ya, jadi body cam tuh ya. Body cam itu bisa jadi solusi. Dan mungkin lebih baik kalau semua polisi yang melayani masyarakat pakai body cam. Tidak perlu pakai senjata Glock atau senjata pembunuh, tapi pakailah body cam itu. Karena kalau dia pun ditembak atau diserang oleh penjahat, kan terekam di body camnya. Iya. Yang bisa terlihat langsung dari markas dan tidak bisa dirusak si datanya itu. Jadi itu satu. Kenapa ya? Inang ngomong gini? Karena Inang adalah dulu bagian dari ICW ya. Iya, tahun 1999 saya campaign coordinator. Saya menjadi koordinator kampanye. Saya yang pergi ke Hong Kong, ke Vienna, ke Durban, ke Afrika Selatan, keliling dunia, diundang untuk membicarakan bagaimana supaya bisa mengurangi lalu memberantas korupsi di Indonesia. Sampai kemudian Inang diminta untuk menjadi salah satu dari pendiri KPK pada tahun 2000 sampai 2001 yang bekerja bersama-sama dengan EDB, Menkumham, waktu itu Kehakiman dan HAM, menterinya dari mulai Yusril Iza Mahendra, lalu Baharudin Lopa, meninggal Baharudin Lopa, lalu diganti dengan Marsilam Simanjuntak. Jadi saya berdua sama Marsilam Simanjuntak itu dengan Burton de Speville yang dari mantan komisioner Scotland Yard. Setelah bekerja 1 tahun, saya Irma Huta Barat dan Marsilam Simanjuntak menyerahkan rancangan KPK kepada Gus Dur. Ada 5 jilid dan kami yang menyerahkan, lalu Gus Dur yang menandatanganinya. Tidak lama kemudian Gus Dur mundur, tetapi itu kan harus dicatat oleh sejarah gitu, bahwa yang menandatangani dan yang pertama kali menyetujui itu untuk ada pendirian KPK itu adalah di zaman Gus Dur. Dan kalau nggak salah, dulu dibentuknya KPK itu untuk menangani beberapa kasus korupsi di beberapa
elemen penegak hukum di Indonesia juga termasuk salah satunya ya. Betul. Karena kan ada yang namanya CPI, Corruption Perception Index. Dari CPI itu ternyata yang paling korup di Indonesia itu tahun 99, 2000, 2001 ya, itu adalah judicial sistem kita, dari kepolisian, lalu juga kejaksaan dan kehakiman. Kejaksaan. Iya, 3. Yang itu kan seperti Trinity yang mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, tapi pertanyaannya, sekarang ketua KPK dari polisi. Kan nggak boleh. Harus tidak boleh. Itu ada dalam anjuran yang pertama, bahwa yang pertama kali harus dilakukan. Saya ingat tuh kita ngobrol, saya sama salah satu konsultannya itu ada Bambang Harimurti, ada Ignas Kleiden, lalu ada Dr. Muhammad Ican itu yang menggantikan Sri Mulyani di LPM UI tahun 2001 itu. Nah, sama Yellow Jacket juga tuh ya. Nah, itu usulan yang pertama adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ICAC Hong Kong, yaitu membersihkan seluruh jajaran kepolisian selama 5 tahun itu, semua dari atas sampai bawah itu diperbaiki sistemnya, dinaikkan gajinya. Hong Kong dulu tahun 70 sama juga. Jadi disamakan gaji constable di Hong Kong itu disamakan dengan gaji constable atau yang paling rendah di Inggris. Dapatnya tuh kira-kira 15 juta. Yang paling rendah. Artinya dia bisa hidup dengan dignity, dengan rasa mandiri, dengan rasa apa sih dignity itu, punya harga diri, bermartabat. Kita jadikan polisi kita bermartabat, nggak perlu dapat uang dari judi 303 atau narkoba atau bisnis-bisnis haram yang lain. Kenapa? Karena negara harus dan wajib menyediakan sehingga they can live with dignity. Kalau yang pangkatnya terendah saja gajinya bisa sebesar itu, berarti dia bisa hidup dengan nyaman, dia bisa membayar rekeningnya, dia bisa berekreasi, dan dia bisa bilang tidak kepada orang-orang yang berusaha untuk menyuapnya. Itu dulu. Jangan uang triliun-triliunan dipakai untuk beli senjata-senjata yang luar biasa mahal, melebihi spek yang dipakai oleh Tentara Nasional Indonesia. It doesn't make sense. Uang yang banyak itu naikin dong gaji polisi yang sebagian besar mayoritas itu. Setuju. Dari tamtama sampai sebelum perwira ya, itu kan seperti piramida. Yang di atas ini perwira-perwira tinggi ini kan sedikit sekali. Nah, mereka inilah yang memegang perputaran uang dan perputaran kekuasaan. Kita pikirin dong yang di bawah ini. Kalau semua dana yang triliunan itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan, dikasih body cam, lalu ada satu lagi ya. Ini urusan dari Tribrata tuh kan ada klausul yang melayani dan mengayomi, ya kan Uya? Nah, di Akpol, lalu pada latihan kepolisian itu, ada nggak sih mereka dilatih untuk melayani masyarakat? Bagaimana mereka tersenyum, bagaimanakah mereka memberikan pertolongan, bagaimana caranya mereka memberikan rasa aman. Kan sama saja. Seperti hospitality kan harus dilatih. Jadi orang tuh kalau didatengin polisi itu senang. Harusnya. Iya dong. Kalau dia orang baik ya. Ini kan masyarakat awam ketakutan. Ya baik orang baik pun udah datengin polisi deg-degan. Kenapa nih gue gitu kan? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita itu bukan ketemu mafia atau penjahat, kita ketemu polisi yang harusnya kita langsung rasanya adem sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Kita bisa ngomong, kita ngomong tuh kurikulum di PT IKA atau di Akpol bagaimana. Ada nggak bagaimana polisi itu berinteraksi dan melayani masyarakat? Bagaimana mereka harus memberikan rasa aman, mereka harus ramah. Iya dong, harus namanya melayani. Tersenyum dong kalau melayani. Iya Bu, apa yang bisa saya bantu? Kamu kalau di Amerika ditilang, polisinya nggak boleh galak.
Dan kamu nggak boleh turun dari mobil loh. Dari mobil, mereka yang nyamperin kita. Iya. Ya, kita harus di dalam mobil, nggak boleh turun. Tuh kan, dia yang melayani, dia yang menghampiri kan. Iya. Jadi tercermin dalam kelakuannya. Jadi kurikulumnya, lalu rekrutmennya juga jangan lagi pakai uang, harus ada uang 1 miliar, kalau nggak bisa keterima. Dari mulai masuk ke Akpol sampai mau jadi Sesko ya, Sespim ya. Ya, Sespim. Ya, itu kalau nggak punya uang, itu teman saya juga banyak yang polisi cari sponsor. Nanti dia balas budi sama sponsornya. Jangan dong. Yang pandai itu betul-betul di sekolah, kan negara punya kok dana untuk itu. Nggak perlu diberikan dana untuk membeli atau belanja senjata-senjata pembunuh. Peralatan untuk perang yang berat gitu. Ngapain pakai senjata otomatis atau semi otomatis? Nggak perlu kalau cuman mau melayani masyarakat. Kalau Densus iya. Kan ada pasukan yang memang khusus, namanya aja khusus. Kalau buat nangkep perampok? Nah, kalau nangkep perampok itu, kalau perampoknya nggak punya senjata, polisi nggak boleh nembak. Makanya kalau kita lihat di film-film tuh kejar-kejaran sampai lama banget nih, sampai kita nontonnya capek. Iya. Itu kenyataan. Jadi ada yang namanya rule of engagement. Iya. Rule of engagement itu kapan kamu boleh mencabut senjata, kapan kamu boleh menembakkannya. Kalau kamu menghadapi masyarakat yang tidak bersenjata, kamu nggak boleh keluarin dari sarungnya aja nggak boleh, apalagi narik pelatuk. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi rule of engagement itu benar-benar ya, kamu nih tangan kosong. Kamu polisi itu dilatih tuh mentalnya supaya kuat melayani. Itu kalau polisi diludahin, dia nggak boleh tarik pistol, harus diam aja dia. Iya. Segitunya bagaimana mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Kalaupun kamu bilang tadi ngejar-ngejar penjahat, makanya polisinya mesti jago. Iya. Martial art, mesti jago bela diri, benar nggak? Iya. Jadi bisa one on one tanpa harus tembak-tembakan. Penjahatnya bawa senjata. Nah, kalau penjahatnya bawa senjata itu lain perkara. Itu juga ada rule of engagement. Jangan salah loh kamu. Dia tarik itu, dia harus kasih tembakan peringatan. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, tembakan peringatan itu apa? Supaya penjahatnya berhenti. Kalau penjahatnya berhenti terus berlutut, angkat tangan, boleh nggak kamu tembak? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang perang aja, teroris nih, menyandera. Kalau terorisnya keluar angkat tangan terus dia berlutut, maka kamu tidak boleh menembak dia. 2 minggu yang lalu di depan jalanan rumah saya, ada polisi tertembak 2 orang. Satu ibu-ibu ketembak, jadi disandar di dalam rumah. Itu ada puluhan mobil polisi datang. Dan akhirnya sampai malam orangnya berhasil keluar, tersangkanya keluar tanpa ditembak. Keren kan? Iya. Padahal 2 polisi yang tertembak. Satu di mulut sini. Tapi nggak mati polisinya ya? Satu baru keluar dari rumah sakit kemarin. Polisinya ini mestinya dikasih. Depan jalanan rumah sakit. Nah itu kan polisinya baik. Iya. Jadi sampai yang ngepung tuh sampai puluhan mobil polisi. Sampai helikopter ada 9 di atas. Itu kan tapi artinya polisinya jam sore, jam 11 malam berakhir dengan tersangka itu tidak ditembak sama sekali. Keren. Baru kita angkat 2 jempol, itu baru polisi yang menjalankan tribrata dengan catur prasetya. Kalau saya ketemu polisi kayak gitu, saya peluk polisinya. Saya bilang, Bapak ini pahlawan. Iya dong. Kita kan dengar cerita-cerita seperti itu senang. Makanya kita berpikir itu harus bagaimana sih? Boleh minum nggak ya? Boleh. Bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja
kepolisian dari dalam, yaitu tadi kurikulumnya, sistemnya naik pangkat, merit system yang baik dikasih reward, yang nakal betul-betul dihukum. Bukan cuma dipindahkan ke Yanma saja, tapi kalau dia melakukan tindakan pidana, ya dipecat dengan tidak hormat. Kasihan kan polisi yang dipecat, memang kasihan, tapi kan sebagai penegak hukum nggak boleh dong dia jadi bandar judi, bandar narkoba, atau juga terlibat dalam pembunuhan atau persekongkolan, ngerti nggak? Jadi, nah ini, sebelum ke kita bandar judi dan bandar narkoba, saya mau balik dulu ke belakang. Terakhir kita bahas soal perjudian nanti ya. Tapi saya mau nanya dulu ke belakang. Apa tanggapan Inang soal Ferdy Sambo yang mengundurkan diri kemarin? Dari kepolisian. Itu kan jadi seperti pola ya. Pola itu akal-akalan mafioso supaya tidak disidang, saya mengundurkan diri saja, kan nggak boleh. Dulu juga yang namanya Firly Bahuri mau disidang etik KPK mengundurkan diri. Iya kan? Lalu juga siapa lagi? Setia Novanto. Ya, mengundurkan diri sebagai anggota dan ketua DPR supaya tidak disidang etik. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Nah, Fahmi Alamsyah juga mengundurkan diri loh. Itu mesti dipertanyakan kepada Kapolri. Kapolri ya. Penasehat ahli, kamu menulis senario kebohongan publik, menutupi kejahatan, menghalang-halangi penyidikan. Kalau ketahuan nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa jadi kriminal, nak. Nanti kalau ketahuan kamu mengundurkan diri saja. Kan sama juga ngajarin orang jadi berbuat kejahatan atau pidana, tapi kalau ketahuan mengundurkan diri, kalau nggak ketahuan emang mundur. Iya. Rasman Arif Nasution juga gitu, kemarin mengundurkan diri dari KAI sebelum dipecat. Oh, ada juga ya? Ada. Sama nih, segeng. Nah itu kan harusnya dipecat dengan tidak hormat, DTH ya, apa? PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, itu adalah sanksi etika, ya kan? Pidananya kan benar, Mahfud MD sudah bilang, sidang etik boleh bisa lekas selesai, tapi pidananya kan harus terus. Tetap jalan. Iya dong, tetap jalan. Ketika Fahmi Alamsyah menulis senario untuk Ferdy Sambo rekannya itu, untuk membuat cerita ada pelecehan, ada tembak-tembakan, itu niatnya jahat. Tujuannya juga jahat. Kan pidana, ada niat, ada tujuan. Yang dua-duanya itu keji. Tidak ada itikat baik atau tujuan baik dalam membohongi publik dan mengarang cerita tentang pelecehan dan tentang tembak-tembakan. Baik untuk Sambo. Gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari sebenarnya dari kasus ini, dan kita juga mestinya sih yang namanya civil supremacy itu ya, Uya ya. Kita tahu bahwa masyarakat sipil itu berdaulat kok. Yang memegang kamu dari FISIP sarjana, kamu tahu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Artinya di atasnya para pemimpin, para pejabat, para jenderal, para pimpinan DPR, MPR, menteri di kabinet, bahkan presiden sekalipun. Tugasnya melayani rakyat. Karena negara ini nggak ada kalau nggak ada rakyat. Lalu lembaga itu juga bisa kuat dan bisa menjadi berwibawa, dicintai oleh rakyat kalau kepercayaan publik itu mereka dapatkan. Nah, gitu. Terakhir. Apa lagi? Judi online 303. Nggak tahu ini berhubungan apa tidak, tapi kok bisa hampir bersamaan waktunya tiba-tiba judi online banyak digerebek kanan kiri, dan udah lihat belum yang namanya skema tentang judi online yang skema yang ini kan nggak tahu benar apa enggak, melibatkan beberapa orang penting, dan itu dibilangnya adalah kekaisaran gitu kan, kerajaan. Iya, gini, kalaupun itu hoax,
siapa sih yang bisa bikin hoax kayak gitu kalau nggak ada apinya, asapnya dari mana? Iya. Iya kan, berani banget itu orang. Oh itu katanya Iya. ingin memfitnah dan mengacau balau. Lah, polisi sendiri memfitnah Joshua kok. Sekarang Iya. kalau orang kasih data beserta nomor telepon, beserta nama bandarnya, beserta lokasinya, itu kan artinya memudahkan pekerjaan polisi. Yang nama-nama di situ sudah dicek belum? Karena ada bandar besar, bandar kecil, ada yang bermuara kepada satu jenderal yang Sambo, satu lagi kepada Agus, satu lagi kepada saya tidak ingat nama-namanya, tetapi dalam bagan itu jelas sekali itu harus dijawab. Kenapa? Karena itu adalah info dari intelijen, netizen, orang yang berjudi juga, bandar judi juga yang bisa kasih konfirmasi, bener kok itu teman saya yang selalu nyetor kepada jenderal ini. Jadi nggak bisa dinegasikan begitu aja. Soal tadi Uya tanya dibersihin, kan waktu Sambo ditangkap tanggal 6 Agustus, judi online langsung berhenti. Malamnya orang nggak bisa masang, ya kan? Iya. Itu sampai berminggu-minggu kemudian dilakukan penggerbekan. Yang digerebekkan cuman operator. Ada 1.000 orang ditangkap, ya 1.000 orang itu yang kerja ngisi-ngisi data di komputer. Ngisi komputer ya. Gajinya juga UMR tuh. Ya. Kemana biangnya gitu ya? Nah, bandar kan bisa pindah toko sebelah. Bisa dari Batam, bisa dari Riau, bisa dari Medan. Ini namanya juga online. Kamu bertanya-tanya nggak ya? Kalau Menkominfo itu kemana aja selama ini? Kan nggak bisa blokir judi online kan? Kata siapa nggak bisa? Ya maksudnya dia tidak berhasil kan, situs porno bisa. Nah. Judi online nggak. Nah. Padahal sama aja gampang. Bedanya apa? Kenapa? Bedanya apa kalau situs porno bisa, kenapa online nggak bisa? Harusnya nggak ada bedanya. Iya. Jadi kalau memang mau memberantas, berantas dong, jangan setengah hati. Setengah hati. Dulu zaman Ali Sadikin, dia bilang, jangan munafik orang Indonesia. Saya buka perjudian, uangnya saya bikin betul Jakarta ya. Saya bikin itu jalanan proyek MH Tamrin, ingat? Dibuka judi ada di Petak 9, ada di Jakarta Theater. Yang dikumpulkan pajaknya, penghasilannya untuk bikin jalanan di Jakarta supaya jadi bagus. Terus orang-orang mau nggak pakai itu jalanan? Kita semua menikmati jalanan itu kan? Iya. Terus dibilang uang haram, ya uang haram, uang halal tetap aja dari dulu, dari zaman ada peradaban, yang namanya orang berbuat maksiat itu tidak bisa dihentikan. Selalu ada. Selalu ada. Dari zaman Adam punya anak aja sudah ada pembunuhan Kain dan Habil. Artinya kan kejahatan itu selalu ada. Lalu juga kemaksiatan itu, orang yang memilih untuk berbuat maksiat dengan memakai narkoba, bermain judi, itu akhirnya diatur sama pemerintah, dilegalkan supaya pemerintah bisa hitung berapa pajaknya, siapa saja yang memakai, bandarnya masukin dari mana saja, orang yang make diatur sama pemerintah. Pemerintah akan mendapatkan informasi pajak, data siapa saja yang memakai, di mana saja mereka bisa mendapatkannya. Seperti mereka yang sekarang yang paling rendah kriminalitas narkotik itu di mana? Di Belanda kan, dari dulu. Karena dilegalkan. Nah, diatur. Apakah kita mau mengatur ya negara ini tidak denial bahwa tidak ada judi di negeri ini? Kan itu bohong banget ya. Iya. Iya kan? Baik offline maupun online, itu kan harusnya negara hadir. Kalau memang tidak dibolehkan, Menkominfo tutup semua itu yang nama judi online. Iya. Kalau memang diizinkan, dikasih tahu berapa banyak, negara yang urus. Oh itu nanti merusak. Ya kan ada orang yang mau merusak dirinya sendiri, ada orang yang mau menjaga dirinya. Kalau ada 270 juta rakyat Indonesia, apakah 100% waras,
ingin berpikiran maju, berpikiran kritis, kan enggak. Iya. Iya kan? Jadi kalau pemerintah menyadari bahwa kan waktu itu sempat ribut soal pelacuran yang ditutup, lalu kemudian Iya. ke rumah-rumah kemana-mana, akhirnya terganggu karena mereka tidak boleh lagi dilokalisir, gitu kan? Iya. Harus Ya, online juga. nggak bisa dari zaman dulu, dari zaman sebelum Masehi sudah ada, iya kan? Iya, iya. Kita ini dalam negara itu kan juga harus memahami bahwa masyarakat kita ini majemuk, nggak mungkin 100% orangnya baik semua, pinter semua, nggak ada yang mau berjudi, nggak ada yang mau ke pelacuran, nggak ada yang mau narkoba, kan nggak begitu. Tapi apakah negara mau mengaturnya? Nah, soal 303 itu kan udah lama ya. Udah lama. Kalau dibilang nggak ada, lah orang anak tetangga ngabisin duit melulu judi online, masa ya dibilang nggak ada? Jadi denial itu nggak ada gunanya. Lalu digerebek. Digerebek berapa lama? Diemin aja nih, lagi anget-anget tai ayam nih. Masyarakat Indonesia. Nanti berapa bulan lagi kita adain lagi juga nggak akan ada yang protes. Nah, itu kan namanya mempermainkan masyarakat dengan pencitraan. Ini negara sistemnya harus dibikin betul. Kita mau jadi negara yang demokratis, berdemokrasi, dan syaratnya itu kan transparansi. Jadi rakyat tuh jangan dibodoh-bodohi. Netizen itu pandai-pandai, rakyat juga pandai-pandai. Kalau kita memang level of education-nya itu masih belum setara dengan negara-negara di Asia Tenggara, ditingkatin dong, di leverage, diangkat, ya kan? Lalu negara ngurus yang ini ada judi, ya sudah kita aturlah judi ini, supaya kita tahu, oh di sana ada perjudian, kamu mau ikut pilihan kamu, jangan dikriminalkan, karena dia tidak merugikan orang lain kan? Bangkrut-bangkrut sendiri. Walaupun itu tidak baik, tapi apa iya kita bisa menjadi polisi moral bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi kira-kira menurut Inang, skema perjudian itu yang melibatkan banyak orang-orang penting, kerajaan itu, kekaisaran itu ada apa nggak menurut? Itu hoax apa ada? Pasti ada dong. Dan kira-kira kalau ada, lah itu yang digerebek yang katanya ada 1.000 orang lebih kan berarti ada. Itu kan yang 1.000 orang. Kira-kira yang di skema itu, kalau emang itu ada, nah itu bisa kan dituntas tidak menurut Inang? itu Bagi orang yang cewek, membentuk KPK dan mengamati apa yang terjadi saat ini, kira-kira? Iya, gini, saya tuh sampai mikir gini, kita ini kan sekarang punya sosial media ya, dan kalau ada 10 orang jahat, saya percaya pasti masih ada 20 orang baik, gitu kan? Jadi orang-orang yang memberikan kesaksian itu, yang tahu info-info itu kan bisa bicara. Ketika membuat diagram itu juga nggak mungkin ngarang-ngarang. Karena namanya jelas, si pengepulnya juga jelas. Tersebut tuh nama-namanya. Dari mulai Kombes, ya kan, terus ada juga Komjen dari bintang 3, bintang 2, bintang 1 sampai ke Melati 3. Itu ada, terus ke bawah-bawahnya sampai ke pengepul, siapa namanya, ada JHL, ya kan, JHLO, ada Akiat, ada The Snake gitu. Itu adalah hal yang real, realitanya tuh itu ada. Tapi yang tahu kan penegak hukum sama yang bandar judi dan pemain-pemain judi ini. Sebagian besar masyarakat awam kan tidak paham. Ketika bagan itu keluar, baru mereka kemudian bertanya-tanya. Tugasnya kepolisian dong untuk menjawab itu. Oh, kami sudah menggerebek bandarnya mana? Kalau saya langsung panggil Menkominfo. DPR itu panggil dong Menkominfo. Tadi kan Uya bilang, situs porno bisa kok Inang ditutup.
Situs judi bisa juga kalau mau. Ya. Dibikin yang diurus sama pemerintah. Lapor sama Kira-kira Ibu Sri Mulyani. Kira-kira ini berhubungan dengan dibubarkannya Satgasus Merah Putih juga kan? Iya dong, sangat berhubungan. Kan pertama kali waktu Sambo ditangkap kan malamnya penjudian online itu tiba-tiba tutup. Lalu kemudian beberapa minggu sesudahnya digerebek-gerebekin gitu. Pokoknya tiarap gitu kan. Mereka kan tahu nih, tiarap gitu aneh banget. Wah, ada teman yang bilang, gila, nggak bisa masang, kosong. Tiba-tiba senyap gitu kan. Kenapa bisa demikian? Coba kamu tanya. Apa hubungannya Sambo ditangkap tiba-tiba judi online berhenti malamnya? Ya makanya pertanyaan saya ada hubungan dengan Satgasus Merah Putih dibubarkan. Iya, makanya. Artinya, saya takut jawabnya soalnya. artinya kalau memang nggak ada hubungannya dengan Sambo, ketika Sambo ditangkap, judi online jalan aja dong. Iya dong. Kan bisa aja yang ditangkap, kan ada jenderal bintang 1 lagi, yang bintang 2 lagi, yang tidak ada hubungannya dengan judi online, yang tidak ada hubungannya dengan Satgasus Merah Putih. Ketika komandannya Satgasus Merah Putih ini ditangkap, 303 langsung berhenti. Di mana hubungannya? Iya. Korelasinya tuh apa? Artinya semua tahu dong. Bandar-bandar itu. Bos ditangkap nih. Berhenti, nggak ada yang bisa masang. Itu kan aneh. Kenapa dong demikian? Karena berhubungan. Jadinya kan kita mikir, kalau tidak ada hubungannya, yang judi ya judi, Sambo ditangkap urusan Joshua kok, kenapa jadi judi tiba-tiba berhenti? Jadi dulu Satgasus Merah Putih dibentuk gunanya buat apa jadi? Nah, itu juga harus dipertanyakan. DPR kan menganggap bahwa ya sudah, kalau sudah dibubarkan sudah. Dibubarkan kan harus pertanyaan Uya dijawab untuk apa. Lalu juga diaudit dong, itu uang triliunan kemana. Nah, itu perlu dari tahun 2019. Jadi gini, kan saya punya temen jenderal ya kan, tentara, angkatan darat. Dia bilang ke Inang, kita ini punya Satgasus untuk ke Papua, misalkan, untuk ke Aceh. Ada tujuannya, ada tugas khusus yang memang harus ad hoc, segera saat itu juga, tapi ada waktunya, 2 minggu, 10 hari, atau 20 hari. Misalkan ada teroris, ada pembajakan, ada, ingat nggak yang dulu Pak Doni Monardo menyelamatkan bajak laut yang menyandera warga Indonesia? Itu kan ada satuan tugas khususnya. Tugas khususnya adalah menyelamatkan dan menghentikan si kejahatan perompak-perompak itu, gitu kan? Begitu selesai tugasnya, bubar nggak? Bubar. Iya. Ada tujuannya. Tujuannya jelas. Dijelaskan kepada masyarakat. Ini ada teroris, ini ada perompak, ini ada orang Indonesia yang ditahan. Harus dibikin Satgasus. Dia kerja mungkin 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu gitu kan? Begitu tugas selesai, tujuannya tercapai, apakah dia sukses, apakah dia gagal, berapa yang mati, siapa yang cedera, apa saja kesalahannya, apa saja hasilnya, itu kan harus dievaluasi, benar nggak? Jadi siapa yang harus mengaudit Satgas Merah Putih ini? Iya, kepolisian sendiri yang Polisi juga. Kompolnas kan katanya, Kompolnas harusnya mempertanyakan, bukan harusnya, mengaudit, mempertanyakan dari awal. Ya. Kenapa ada polisi, ada kesatuan di dalam kesatuan? Ya. Kalau dia bilang, Baik, oh ini untuk menangani narkoba, terus BNN kerjanya apa? Kasihan banget BNN. Ya. Oh ini untuk menangani pencucian uang dan korupsi. Lah kan ada KPK. Iya. Jadi tumpang tindih itu dibuat untuk merusak sebetulnya. Ketika itu dibuat, itu pasti akan merusak. Seperti kalau misalkan kamu punya bank, terus pegawai kamu tiba-tiba bikin bank sendiri.
kamu punya production house, tiba-tiba your staff juga bikin production house di dalam production house, kan nggak boleh. Apalagi ini aparat penegak hukum ya. Jadi sesuatu yang salah itu ada pembiaran, bukan hanya pembiaran, bahkan ada restu. Karena diperpanjang surat tugasnya. Terakhir itu ada surat perintah. Ya kan? Surat perintah dari Kapolri ditanda tangan menunjuk. Harusnya pembubarannya juga ada surat pemecatan. Iya. Dari 500 anggota itu. Mereka satu-satu loh dikasih surat perintah, diangkat jadi ini dengan keistimewaan ini, diberikan wewenang ini, diberikan keleluasaan untuk melakukan sesuatu tanpa melaporkan kepada satuan atau divisi yang ada, tapi langsung kepada jalur komando yang dibuat. Dan itu salah besar, karena polisi tidak boleh ada garis komando. Polisi adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Kepolisian adalah sama seperti pegawai negeri sipil. Bedanya kita memberikan mandat untuk memberikan senjata dalam menegakkan Kamtipmas. Tidak ada tujuan lain. Iya, tidak ada tujuan lain. Jadi kalau kita ngobrol ini sebenarnya ya, dikembalikan aja ke basicnya, karena udah ada semua tuh. Cuman penyimpangan-penyimpangan ini sampai sesat gitu. Kalau kita jalan ada GPS, tapi kita nggak dengerin nih GPS-nya nih ya. Uya mau ke Kemang, di situ ditulis melayani, mengayomi, melindungi. Tapi GPS-nya tuh ngajaknya ke lumpur, ke laut gitu. Terus tiba-tiba kaget, aduh kenapa gua jadi kena lumpur? Ya nggak pernah ngedengerin kok. Tiap hari loh sumpah Tribrata itu. Tiap hari. Ada nggak keinginan? Intinya Kapolri membubarkan Satgas Merah Putih ini tepat ya? Ada kelanjutannya dong. Setelah bubarkan, saya bilang tadi kan pertanyaan Uya sama, tujuannya apa sih? Tercapai nggak tujuannya? Kenapa dari 2019 sampai 2022? Kenapa pertanyaannya? Kenapa setelah Sambo ditangkap lalu Kapolri buru-buru membubarkan? Kalau Sambo tidak ditangkap berarti akan terus. Kan, gitu ya? Jadi kalau dia nggak ditangkap berarti terus ada dong. Terus ada sampai Desember 2022. Nanti naik bintang 3. Nanti mau dijadikan Kapolri. Sudah digadang-gadang, wah calon Kapolri. Untung ada Kamarudin Simanjuntak. Untung ada orang-orang di Sungai Bahar, perempuan-perempuan yang pemberani itu. Yang bikin video, yang bikin potret sehingga kita tahu bahwa ada yang nggak benar dengan jenazah itu. Kalau enggak, seluruh bangsa ini ikut disesatkan. Jadi kalau seluruh anggota DPR kemudian memuji-muji, berterima kasih, seolah-olah ini adalah pekerjaan yang hebat, akhirnya dijawab juga sama Purnawirawan Susno Duaji bilang, saya ini penyidik, urusan kayak gini 2 hari selesai. Nggak berlarut ya. Loh iya dong, karena nggak boleh ada CCTV yang dihilangkan, nggak boleh ada pistol yang disembunyikan. Sampai hari ini nih, yang namanya handphonenya Joshua aja itu nggak diketemukan. Katanya yang dikembalikan yang kosong, tidak ada data. Itu kan jahat. Ada 4 rekening almarhum yang juga tidak dikembalikan. Laptop tidak dikembalikan. Lalu tanggal 8 mati, tanggal 11 ada rekening yang mentransfer uang dari rekeningnya. Kan cuma di Indonesia terjadi orang bisa mentransfer dalam kubur. Ketawa. Bukan beranak dalam kubur. Mentransfer dalam kubur. Nanti ada tulisannya tuh. Kan orang tanya, Uya, WA apa yang paling kamu sukai? M-transfer berhasil. Oh iya. Kalau dapat WA itu seneng kan kamu? Berarti itu yang dari dalam kubur tuh bisa berhasil tuh. Melakukan M-transfer itu kan cuman terjadi di Indonesia. Orang mati bisa transfer, kan itu haknya ahli warisnya. Kembali lagi ya,
mereka itu keluarga yang sangat sederhana, yang hidupnya pas-pasan. Berapapun uang yang dimiliki oleh almarhum itu haknya ahli warisnya, yaitu orang tuanya. Kenapa dong nggak dikembalikan? Sampai hari ini loh, ribut. Harusnya ya. Waduh, yang sangat sederhana aja tidak dilakukan. Permintaan maaf terhadap 2 laporan palsu itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada tembak-tembakan, tidak ada pelecehan. Kalau orang bohong minta maaf dong. Lalu yang melakukannya dipidana. Tapi kan secara institusi kan bisa. Bahwa institusi juga bisa salah. Jadi berbesar hati. Sehingga rakyat itu merasa dimanusiakan. Sehingga yang namanya kedaulatan rakyat atau civil supremacy itu ditegakkan. Bukan hanya retorika yang diomongin di sidang-sidang, yang diomongin di rapat-rapat DPR. Kami ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat kok terlalu besar distorsinya antara yang mereka suarakan dengan keinginan rakyat. Sekarang kalau udah tahu ada orang yang menderita, hatinya, batinnya, mentalnya, sampai ke uang anaknya aja nggak dibalikin. Untuk disita sebagai barang bukti, untuk apa? Emang Joshua ngerampok? Dia dibunuh kok. Barang bukti apa? Barang bukti itu pistol, CCTV, darah, pakaiannya. Tapi semua apa yang dia capai selama hidupnya itu haknya dia. Laptopnya aja harusnya dikembalikan dong kepada keluarganya. Jadi kita akan lihat apa benar janji mereka bahwa kasus ini akan terang sebenderang seterang-terangnya. Irang yakin ini bakal terang benderang? Terakhir? Dari awal kan dibikin gelap gulita. Iya. Kalau saya kalau kita kawal ini kasus ini sama-sama akan terang benderang. Gini, kan ada Uya, ada netizen yang lain, ada civil society, masih banyak orang-orang yang peduli supaya negeri ini punya kepolisian yang bersih. Karena kita mau berdemokrasi, ya dong. Kita nggak mau kita dibawa tirani kekuasaan dari kepolisian yang harusnya mengayomi kita. Jadi, kalau saya bilang, semakin banyak orang paham bahwa kita harus memperbaiki sistem ya. Bukan seenak-enaknya saja gonta-ganti sistem. Ini ada nih, kita setuju nih ada institusi Polri. Jangan pikiran liar, bubarkan Polri, bubarkan DPR, itu kan juga nggak sehat, ya kan? Kayak kalau rumah kamu ada rayapnya mau rubuh, masa iya rumahnya dibakar? Benerin dong atapnya, benerin sistem. Jadi kalau kita sepakat akan perbaikan sistem, maka kita bisa yakin bahwa aparat penegak hukum itu akan menegakkan hukum. Lalu ada prevention. Supaya polisi tidak nakal, sistemnya dibuat supaya tidak nakal. Jangan dia bisa gampang membunuh, karena senjatanya tidak dibuat untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan. Ketika polisi gampang berbohong dan menghilangkan bahan bukti, maka kita mintakan agar semua polisi yang bertugas memakai body cam. Kalau body cam dimatikan, berarti dia pelanggaran etika dan dia dipecat. Jadi sederhana, orang mau masuk kepolisian itu ada tujuannya loh. Dan tujuannya itu mulia. Yaitu tadi, yang ada dalam Tribrata. Sehingga ada kebanggaan bahwa saya ini memang benar-benar pelindung masyarakat. Pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat. Nah itu, kita kembalikan terus. Jadi, kita ini saling checks and balances. Saya tidak serta-merta hanya mengkritisi, tapi bisa memberitahu satu persatu gitu loh. Kalau mau perbaikan itu Kompolnas, coba jangan jadi jubirnya kepolisian. Mereka bikin laporan kepada publik. Apa saja kinerja polisi yang sudah diperbaiki sistemnya atas anjuran mereka. Bukan hal-hal yang kasuistis. Oh, kan kami sudah mendukung otopsi. Ya itu kan kasuistis. Sistemnya bagaimana supaya Kompolnas ini bisa berfungsi? Komnas HAM juga kerjanya ngurusin HAM. Nggak perlu ngerjain kerjaan penyidik. Meriksain CCTV, kasih laporan, jadi juru bicaranya Putri Cenrawati, kan lucu. Dari awal kejadian peristiwa sampai hari ini sudah ada berapa pelanggaran HAM. Itu yang akan ditindaklanjuti. Jadi tiap-tiap itu tidak saling mendukung dalam
kegelapan atau konspirasi, the evil conspiration ini akan membuat lembaga-lembaga itu jadi semakin lemah. Kalau kita mengkritisi, saya sepakat ya, kita harus memperbaiki sistem supaya ada prevention dan juga kita memberikan public education, mengedukasi supaya orang-orang itu jadi pandai. Netizen itu luar biasa pandainya dan mereka punya suara, punya hak. Dan kita tidak boleh takut sama mafia, tidak boleh takut sama polisi yang jahat atau nakal. Tapi kita harus bangun lagi tuh harga diri, harkat dan martabat kepolisian. Dan kita juga harus tahu bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu berdaulat. Vox Populi, Vox Dei, itu benar. Suara kita ini suara tertinggi. Tapi kalau kita tidak menyadari itu, juga susah. Kamu mesti sering-sering ngomong, kamu kan sarjana FISIP. Iya. Oke, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini banyak mendatangkan manfaat dan juga sesuatu yang berguna ya. Amin. Sepakat ya? Amin. Ya, bahwa kita mesti memperbaiki sistem itu sepakat ya? Ya harus dong, harus semangat dong. Iya. Karena ini kita bukan buat kita pribadi. Benar, buat anak cucu, buat Cinta, buat Nino, buat Kevin, Buat anak-anak kita. Gibran, Betul. Aisyah, iya kan? Dan kita harus percaya bahwa Polri bisa benar-benar presisi dan bisa membuat kasus ini selesai dengan seterang-terangnya, sebenar-benarnya, Betul. dan tidak ada kegelapan-kegelapan lagi. Benar. Jadi kalau terangnya 5 watt, kita bikin 100 watt. Jadi Betul. yang bolong-bolong busuk-busuk itu bisa kelihatan juga, gitu kan? Kita bantu buat kasih terang ya. Iya benar. Siap, Inang. Thank you ya. Thank you. Ya, mudah-mudahan benar kalau kan sekarang udah banyak perwira-perwira juga yang dimutasi juga di polisi dan katanya bisa dianggap mulai bisa menerangkan kasus ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan benar ya. Iya benar. Kita tuh selalu memberikan dorongan, semangat, kritisi, dan juga masukan ya kan. Bukan hanya ke kepolisian, ke semua, ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke semua yang untuk supaya kita bernegara ini benar atau menuju ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Ya. Thank you, Inang. Kapan nanti kita ketemu? Thank you ya. Bener ya, pulang dari LA ketemu ya. Iya dong. Iya. Siap, Inang. Salam buat Nyonya dan anak-anak. Siap. Siap. Salam sehat juga buat keluarga. Bye Terima kasih ya. banyak. Bye. Bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby